Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nuriyato Maswa. Saya dari program studi pendidikan guru PAUD dengan kelas reguler A1 NIM 1862 150 169. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kelompok bermain dengan mata kuliah kurikulum PAUD. Berikut ini pemaparannya. Kita menjelaskan lebih lanjut. Alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih pengertian kelompok bermain itu dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Kelompok bermain diartikan sebagai layanan atau program PAUD yang sangat penting. Kelompok bermain atau KB adalah wadah pembinaan sebagai usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang berusia sekurang-kurangnya 3 tahun dengan memasuki pendidikan dasar. Selain itu, kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program penyelenggaraan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun menurut NAEYC tahun 1992. Pendidikan anak usia dini terkhususnya pada jenjang kelompok bermain dalam menyelenggarakan pendidikan memfokuskan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik kasar dan motorik halus, kecerdasan dalam berpikir, menciptakan kecerdasan emosi anak, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial emosional atau kecerdasan sikap dan perilaku serta beragama, kecerdasan bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini atau pendidik dan sebaliknya. Kegiatan yang diselenggarakan harus sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan setiap anak. Hafidin 2004 halaman 15 mengumumkan ruang lingkup program kegiatan belajar kelompok bermain adalah mengintegrasikan 8 aspek perkembangan atau kemampuan melalui 1. Program belajar dalam rangka pembentukan perilaku yang antara lain meliputi keimanan dan ketakwaan, budi pekerti, sosial, dan emosional, serta disiplin. Yang kedua, program kegiatan belajar dalam rangka pengembangan kemampuan dasar yang antara lain meliputi kemampuan berbahasa, daya pikir, keterampilan dan seni, kesehatan, serta jasmani. Pembentukan perilaku, pengembangan kemampuan dasar tersebut dapat dicapai melalui tema yang dikembangkan sendiri oleh pendidik atau guru. Juga banyak mempunyai manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anak melalui kesehatan gizi, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak sesuai dengan perkembangan. Nah, menurut Depdikbud tahun 2002 halaman 6 menegaskan bahwa program kegiatan kelompok bermain bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dalam beragama, mengembangkan budi pekerti dan kehidupan anak. Yang ketiga, meningkatkan disiplin melalui kebiasaan hidup teratur. Yang keempat, mengembangkan sosialisasi dan kepekaan emosional anak. Yang kelima, mengembangkan komunikasi dalam kemampuan berbahasa. Keenam, meningkatkan pengetahuan atau pengalaman melalui kemampuan daya pikir anak. Ketujuh, mengembangkan koordinasi motorik halus dan kreatif dalam keterampilan dan seni. 8. Meningkatkan kemampuan motorik kasar dalam rangka kesehatan jasmani. Dan kelompok bermain juga mempunyai kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan salah satu aspek input atau masukan utama yang harus diperhatikan oleh penyelenggara kelompok bermain. Kurikulum merupakan seperangkat program, aturan, atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pada suatu lembaga. Kejelasan suatu lembaga pendidik akan lebih jelas lagi dapat dipahami dari aspek kurikulum yang dirancang dan
laksanakan dan aspek kurikulum suatu lembaga dapat memberikan gambaran umum tentang isi program dan kegiatan pendidik yang dilaksanakan dan dikembangkannya. Kurikulum yang digunakan anak kelompok bermain yaitu dapat menggunakan menu acuan pembelajaran generik yang dibuat oleh kepala sekolah atau kurikulum berbasis kompetensi untuk anak usia dini dengan kategori usia yang sesuai dengan usia anak kelompok bermain, yaitu usia 2 sampai 4 tahun. Kedua, paduan ini mengenai potensi anak yang seharusnya dikembangkan pada usia tersebut. Dengan adanya paduan ini, pihak penyelenggara akan semakin mudah untuk menyusun sebuah kurikulum kelompok bermain yang sesuai dengan tujuan lembaganya serta memiliki komitmen untuk mengoptimalkan seluruh potensi anak. Guru kelompok bermain memiliki kewenangan untuk didampingi oleh seorang guru bantu kelompok bermain yang bertugas untuk membantu dirinya dalam mengorganisasikan pembelajaran setiap hari. Selain itu, penyelenggaraan kelompok bermain dapat dibantu oleh beberapa staf juga, antara lainnya tata usaha, cleaning service. Tata usaha akan membantu dengan kelancaran administrasi dan pelayanan pendidikan, sementara cleaning service membantu guru dalam menyiapkan kondisi fisik ruangan agar bersih dan terawat. Itu pun jika di sekolah tersebut ada. Dalam pembelajaran kelompok bermain, biasanya mereka melakukan kegiatan belajar atau bermain di hari berbeda dengan anak TK ataupun RA. Mereka melakukan pembelajaran seminggu itu 3 kali, dan waktu pembelajaran mereka yaitu rentannya hanya 1 jam, karena jika terlalu lama takutnya anak itu akan merasa bosan ataupun tidak mau dalam melakukan pembelajaran atau permainan yang dilakukan atau diadakan oleh guru yang ada.